Terang Kretek Ngujang, di mana Eyang Jayeng Kusumo atau Wedono Srengat, mendapat mandat untuk membuat kretek atau jembatan di Ngujang, yaitu jembatan yang menghubungkan Kawedanan Srengat dengan Kabupaten Kalangbret. Nol, pasti telu. Ada karo anu kan dibalik 3091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu. Terima kasih pada teman-teman semuanya dari Dewan Seni dan Budaya Kecamatan Srengat. Pada pagi hari ini kita sowan ke makom Eyang Jayeng Kusumo yang berada di Desa Demuk, Tulungagung. Pada pagi hari ini kita ditemani oleh Mbah Koiman sebagai juru kunci di makom Eyang Jayeng Kusumo. Tujuan kita dari Dewan Seni dan Budaya Kecamatan Srengat, satu adalah napak tilas menggali tentang sejarah Kabupaten Srengat, di mana bahwa Mbah Eyang Jayeng Kusumo itu adalah salah satu wedono yang pernah menjabat di Kawedanan Srengat. Mudah-mudahan apa yang kali ini kita lakukan untuk napak tilas terkait tentang penggalian sejarah Kabupaten Srengat, kemudian nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan sekali lagi ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman Dewan Seni dan Budaya yang pada pagi ini sudah bisa mengikuti kegiatan ini, dan juga terima kasih kepada Mbah Koiman sebagai juru kunci yang telah menemani kami. Tujuan kami di sini satu, kepingin menggali tentang sejarah Kabupaten Srengat. Mbah Koiman nyuwun donga pangestu, mudah-mudahan dari Dewan Seni dan Budaya Kecamatan Srengat nanti bisa membuahkan hasil. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa disampaikan? Mungkin dari Pak Widodo. Ya. Baiklah, terima kasih. Kita di sini di lokasi makam Wedono Srengat, yaitu Raden Mas Jayeng Kusumo atau masyarakat menyebutnya Ndoro Jayeng. Di era tahun 1800-an, ketika Srengat masih berstatus kabupaten dan akhirnya berjalan sampai perjanjian Spreh 1830 tanggal 3 dan 4 Juli, sehingga ada pergeseran, ada penghapusan status Kabupaten Srengat menjadi setingkat distrik atau kawedanan, ya. Di mana di situ Srengat sudah berubah, akhirnya dipimpin oleh Wedono, ya, yang kedudukannya di bawah bupati, karena bupatinya Srengat itu sudah pindah di Blitar. Nah, salah satu selain Wedono pertama di Srengat, yaitu Raden Mas Suteja atau Ndoro Tejo, yang disakralkan oleh masyarakat Srengat, ternyata ini juga ada yang Ndoro Jayeng yang juga disakralkan di masyarakat Demuk di Pucang Laban. Bagaimana alur peristiwa dan sejarahnya kok bisa Wedono Srengat dimakamkan di Demuk Pucang Laban? Ternyata ada peristiwanya. Ketika tahun 1878, Ndoro Jayeng menggantikan kedudukannya Wedono menggantikan
Wedono Jayeng Bintoro setelah berjalan berapa tahun sampai 1876 1888 itu dengan pemerintah Hindia Belanda, karena Kawedanan Srengat itu wilayahnya sampai Trikaton mendekati Kali Brantas, diserahi pengawasan pembangunan, yaitu pembangunan Kretek Mujang yang sekarang lebih populer dengan Ujang Satu. Lalu apa hubungannya Raden Mas Jayengkusumo dengan jembatan Mujang itu? Nah, itu ada peristiwanya, yaitu ketika dalam pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan itu, ketika makan siang atau istirahat atau laut, itu ada kuli pribumi yang ketika waktu makan itu disawuri lemah, disawuri pasir oleh Belanda. Dan Ndoro Jayeng Preso mengetahui hal itu dan sangat marah, karena jiwa nasionalisnya Ndoro Jayeng itu sangat besar kepada bangsanya sendiri. Ketika marah menghadapi Belanda yang nyawuri pasir atau lemah itu, Ndoro Jayeng mengeluarkan senjata pusaka keris. Keris itu hanya ditudingkan, bukan ditusukkan, tapi ditudingkan ke arah Belanda itu, Belandanya langsung geblak sampai akhirnya tewas, meninggal. Nah, dengan kejadian itu, akhirnya Ndoro Jayeng ini mendapatkan hukuman dari pemerintah Hindia Belanda. Ya, seharusnya dipenjara, ya, tetapi karena melihat Romo atau ayah dari Ndoro Jayeng ini yang juga Bupati Ngrowo atau Bupati Tulungagung yang bernama Raden Adipati Joyoningrat, akhirnya dibuang ke mana? Demuk. Dibuang ke alas yang gung lewang-lewong di hutan Demuk. Maksudnya Belanda itu mengasingkan Ndoro Jayeng dan diikuti oleh kerabat yang setia, itu kira-kira jumlahnya 40 orang. Termasuk buleknya itu yang bernama Raden Ayu Alapala. Sehingga sampailah ke hutan Demuk dengan melewati jalan setapak yang sekarang terkenal dengan Luk Songo. Nah, disinilah di desa Demuk itu babat, akhirnya setiap bawahan yang membabat itu memberikan nama desa-desa, akhirnya menjadi pemukiman yang sangat padat. Nah, sekarang istilah Demuk itu sendiri berasal dari dua kata singkatan, yaitu Demite Ngamuk. Makanya dinamakan Demuk. Karena apa? Karena di alas Gung Lewang-Lewong ini terkenal dengan demit. Jalma moro, jalma mati, satu moro, satu mati. Nah, itulah sekilas tentang Wedono Srengat yang bernama Ndoro Jayeng, yang pemerintahnya mulai 1878 sampai 1888, 10 tahun. Nah, itu dari situ kita sudah melacak wedono-wedono Srengat, diantaranya yang disakralkan oleh masyarakat. Kita tahunya di Srengat adalah Ndoro Tejo, ya. Ternyata masih banyak. Dari tangklet menika yang Jayengkusumo menika wedono kaping pinten saking. Nah, diperkirakan setelah penghapusan kabupaten menjadi kawedanan, tumbuh pemerintahan Wedono atau Kawedanan, itu di situ Wedono pertama itu Ndoro Tejo. Ya. Setelah itu mungkin itu Ndoro Jayeng Bintoro dan digantikan oleh Ndoro Jayengkusumo. Nah, antara Ndoro Jayengkusumo dengan Ndoro Jayeng Bintoro itu kemungkinan ada genetika kerabat karena karena dua nama yang sama, gitu loh. Ya. Jadi rentetannya itu masyarakat Srengat mungkin tidak mengira atau mungkin belum tahu kalau Wedono Srengat kok bisa di Demuk Pucang Laban itu bagaimana ceritanya. Dan Wedono
Jayeng itu pendidikan terakhirnya itu di Milo. Milo itu sekolahan Belanda setingkat SMP. Yang masuk ke Milo itu kalau tidak punya darah bangsawan atau darah pimpinan itu ya nggak bisa masuk situ. Orang tertentu dan orang terhormat. Ya. Dan jabatan terakhirnya ya Wedono Srengat. Sampai terjadi ontran-ontran Kretek Ngujang itu. Makanya Kretek Ngujang ke selatan itu dinamakan Jalan Jayeng Kusumo. Kretek Ngujang ke selatan melewati Setopan, Setopan ke selatan masih Jalan Jayeng Kusumo. Nah, seharusnya kok bisa diabadikan nama jalan, dulu ceritanya gimana? Ya ini ceritanya, di Demuk. Ini ketika itu waktu itu menjabat sebagai Wedono Srengat. Goro-goro mejahi londo. Goro-goro mejahi londo hanya dengan nyawuri lemah neng kuli bangunan. Dan kuli bangunan itu adalah pribumi. Ndoro Jayeng nggak terima karena jiwa nasionalisnya memang sangat besar. Bongsoku kok mbok sawuri lemah ketika makan. Marahnya hebat. Akhirnya hanya mengeluarkan keris ditudingkan, bukan ditusukkan. Hanya ditudingkan ini langsung geblak. Itu ceritanya. Ya, mungkin ada tambahan atau pertanyaan bagi tanya Pak, mungkin itu tadi kan dari Wedono tadinya mengeluarkan sebilah keris tadi Pak ya. Yeah. Mungkin dari sesepuh-sepuh dulu kan setiap senjata itu punya nama dan julukan. Mungkin dari Bapak narasumber mungkin namanya ada, kerisnya itu apa kok? Yeah. Nogo Sosro pun Nogo. Ya, mungkin kalau mungkin dari Diponegoro itu keris Nogo Siluman. Kalau dari Pangeran Haryo Penangsang itu mungkin keris Nyai Brongat Sitan Kober. Kalau dari Danang Sutowijoyo Senopati Engalogo itu tumbak Kyai Peret. Mungkin Ndoro Jayeng kita bisa tanyakan datang juru kunci mbok pilih namane keris menika napa Mbah? Tapi Mbah, Nggih. nggih monggo. Nama kerisipun ingkang Nggih, ingkang kangge mejahi londo londo wau. Pun napa Pak? pun dawuh setunggal menika keris ingkang utama Wedono manipun keris Pelindian wong Wedono. Plindian, Pelindian. Plindian. Nika tegese menapa Mbah? Itu kerisipun nggih. Lho songo menika kerisipun bisa saged kagem mateni londo menika. Pelindian Luk Songo. Sama berarti Berarti ibarat Luk Jalan Luk Songo niku asalnya diambil keris. nama saking keris menika. Kinten-kinten. tapi memang jumlahnya memang 9. Jadi Anjil biasanya. tikungan Luk Songo itu yang seperti U itu memang yang ekstrim itu memang jumlahnya 9 nggih, Mbah. 9 tikungan nggih. Nggih. Apa perkiraan mulane untuk naik ke alas niki liwate nggih dibuatkan tikungan sing Tikungan jilat 9. Kan terkenal Luk Songo mriki. Luk minggu. Sebenarnya wong alit nonton, Pak. Bahasan. Oh, jalan setapak niku Mbah nggih. Nggih. Selaras dengan luknya keris itu. Jauh-jauh dimbangkan. Nggih. Mungkin ada yang menambahkan kita ini misinya adalah melacak, menapak tilas tentang Kabupaten Srengat yang kemudian menjadi Kawedanan Srengat. Itu tidak bisa dipisahkan karena ini rentetan terus dengan Tulungagung, dengan Trenggalek itu bahkan Blitar itu adalah setelah Srengat. Bupati Blitar pertama itu ya dari Bupati Srengat, ya. Oke, terus ngaten Pak Widodo. Wau sampun wawancara kali yang Sundari yang juga sekaligus cucu dari Buyut dari Ndoro Jayeng. Ndoro Jayeng. Saya mendapatkan sebuah kalimat yang sangat menyentuh hati saya Pak Wid. Itu adalah juga petuah kepada kita semuanya tadi disampaikan oleh yang Sundari. Ada 2 kalimat yang sampai saat ini saya masih teringat. Satu adalah eling
marang wong tua. Terus yang kedua, eling karo sakpada. Lajeng wonten lokasi makam Jahyeng Kusuma. Niku wonten napa unen-unen. Jejeg, ajeg, jejer. Nah, ini memang perlu sebuah wawasan mungkin dari teman-teman masis atau yang lain bisa menyampaikan. Artinya apa? Ini adalah sebuah kalimat yang menurut kami ini adalah sebuah tuntunan yang luar biasa dengan kalimat jejeg, ajeg, jejer. Mungkin Masis bisa menyampaikan kajian bahasa dan budaya pituduh. Jejeg menika miturut kula nggih. Titah menika kedah jejeg lurus. Apa yang kita inginkan kita harus fokus. Karena menika jejeg, ajeg. Berarti ini kan berkesinambungan utawi selalu terus menerus utawi selalu. Jadi kita harus istiqomah. Nah, istiqomah jejeg, istiqomah supaya napa nika jejer enggak panas. nanti akhirnya bisa jejer niku maneges. Kayak apa yang kita inginkan supaya kasembadan. Nah, menika lak babakan nika lah. Kula sampai maringi tambah wawasan menawi babakan nika napa mau keris menika nggih. Keris luk songo nika biasane naminipun carang soko. Asline niku tindih. Nah niku bapakane mau Kelindian. ya enggak Berarti sami. asline niku tindih. Tindih niku kembang kacange mboten bungkem tapi mengo. Ini kan wonten tok keris kembang kacang ini kok mboten memplek tapi mengo. Ini biasanya tindih itu kelindian itu. nggih, niku tindih leres. Nah, namine carang soko biasanya ngoten. Luluhnya memang 9. Kok. Nah, benane nggih memang kasekten. Keris niku nggih kasekten ugi damel mendet. Carane nayuh keris lintune juga untuk bisa menarik keris lintunya. Itu sifatnya keris tindih. Kelindian. Nggih, menika. Matur nuwun. Terima kasih Pak Sis. Jadi apa nggih? Sekilas sudah kita agak menemukan kaitannya dengan bahasa jejeg. Dados lek kula secara pribadi mengartikan bahwa manusia itu harus jejeg. Jejeg artinya manembah datang Gusti. Mantep. Ajeg rutin. Dados ketika wayahe dan sebagainya niku harus rutin. Lah, amriye niku wau sedaya kasembadan. Makanya tiang itu kudu ben jejer, artinya ben makmur. Lek wis manunggal karo Gustine. Ajeg artinya ketika kita meminta kepada yang maha kuasa itu kudu ajeg, ora pas nalika butuh dan sebagainya. Nah, ampriye kita niku kasembadan napa sing di karepne. Ngaten. Lek kula mastani ngoten. Mungkin nanti juga perlu napa istilahnya kita harus mencari referensi atau piye to sakjane maksud kalimat jejeg, ajeg, lan jejer. Ini banyak makna dari masing-masing yang menerjemahkan. Lek menurut Mbah Oiman pinten-pinten napa Mbah maknanipun jejeg, ajeg, jejer niku? Jika nggak karepanipun tak mantep. Cek mantep dan bisa sesuai dengan sekali seperti itu. Oh, nggih. Cekap Pak Wit. Nggih. Berarti kita sudah sedikit banyak mengetahui
keberadaan Pedono Srengat ya, yang di Lombok yaitu Ndoro Jayeng atau Raden Mas Jayengkusumo, yang putranya Bupati Tulungagung Jayaningrat, dan putranya lagi mbahnya eyangnya itu Pringgo Diningrat juga Bupati Tulungagung. Ke atasnya lagi itu Kesultanan Yogyakarta Hamengkubuwono II. Iki kula nambah sedikit ya. Iki wau terang intine kula niku nggih nggih betul. Terus kedua niku nggih intine nggih kula nyuwun pirsa supados sakderenge kan intine dari Pedono mulai Ndoro Tejo ngantos Jayengkusumo niku kan ada di tengah menggantikan Jayeng Bintoro. Jayeng Bintoro. Kula wau nyuwun kok engko mbuh didudul dalan niki menawi anu niku wau kula buka gogo kok langsung wonten Jalan Jayeng Bintoro di Kalambet. Nah, jelas. Lah benjing niku umpami kula pas ngilen kula tengah jalan niku pundi kula kan badhe nelusuri. Niku umpami kok kedah wonten rentet-rentete kalih Jayeng Bintoro niku kan Kalambet. Nggih. Nah, Niki lho. Temu. Oke, berarti temu. Jalan Milis Jayeng Bintoro Desa Kalambet Kauman. Anjur rentetane Kalambet kan mesti ikut Srengat. Ya, ini Demikian besok memang Kalambet dulu termasuk kabupaten juga. Nggih. Kabupaten Maspati, Magetan, Pace, ya, Ngerowo, Srengat. soalnya jalan itu kalau nggak ada rentetan sejarah nggak mungkin Nggak diberikan mungkin. jalan. Nggak Ya, mungkin seperti dia Jayengkusumo yang katanya jenengan mau kretek. nah itu kan rentetannya Nah, apa ada mengawasi ada sejarah bangun Mujang Iya. akhirnya dibuang ke sini kan jalan situ miliknya Jayengkusumo. Iya. Nah ini Jayeng Bintoro ada di Kalambet. Ada di Berarti Kalambet, mesti ada di kita Tulungagung. besok bisa telusuri satu orang dulu Iya. baru kalau ada sejarawan yang tahu baru kita Berarti masuk. peristiwanya bukan di Srengat tetapi di Tulungagung. Tapi pernah pernah menjadi menjabat Pedono Pedono Srengat sebelum Jayeng. sebelum Jayeng. Insya Allah ngoten niki. Iya. Lo langsung klik. Lo kok enak jalan Kalambet. Nah, Jayeng berarti Jayeng yang Bintoro. ditulis di riwayat itu benar. Benar, nggih. Benar itu yang itu. Nggih, Pak Nur. Nggih. Nggih, ngoten. Terima kasih Pak Widodo, Mas Sis, beserta Ibu, Mas Anwaruddin, Pak Suroso, Pak Lurah, dan juga Pak Teman, selaku suruh kunci di areal makam Mbah yang Jayengkusumo. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi disampaikan khususnya pada Pak Widodo ini adalah kesimpulan dari apa yang diceritakan oleh Eyang Sundari yang barusan tadi kita wawancara dengan Eyang Sundari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau diskusikan pada pagi hari ini nanti salah satunya adalah sebagai sarana napak tilas ketika akan membedah sebuah sejarah tentang Kabupaten Srengat. Mohon doa restunya kepada semuanya. Nanti kita akan melanjutkan ke tempat yang lain yang berhubungan dengan Kabupaten Srengat. Terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan yang Maha Kuasa sehingga dalam napak tilas selanjutnya nanti kita akan selalu mendapatkan sebuah informasi referensi yang nanti tentang Srengat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.